Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eldinus Samongilai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, di mana topik pembahasan saya atau topik daripada presentasi saya kali ini yaitu mengenai penggabungan usaha. Mudah-mudahan pembahasan atau penjelasan yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita ataupun untuk teman-teman semua. Baik, langsung saja kepada pembahasan saya yaitu penggabungan usaha. Nah, kalau kita lihat pengertian daripada penggabungan usaha ini sendiri yaitu penggabungan usaha atau business combination adalah sebagai penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan uniting atau perusahaan lain ataupun memperoleh kendali atau kontrol atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Nah, berdasarkan definisi tersebut, penggabungan tidak hanya terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang terpisah lebur menjadi satu entitas hukum, melainkan kedua atau lebih perusahaan yang terpisah berada dalam satu pengendalian di mana salah satu perusahaan menjadi pihak pengendali. Jadi tidak hanya perusahaan yang terpisah akan tetapi perusahaan, melainkan kedua atau lebih perusahaan yang terpisah berada dalam satu pengendali di mana salah satu perusahaan menjadi pihak pengendali. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan yang terpisah yang bisa bergabung pada usaha-usaha menjadi satu usaha tertentu. Selanjutnya yaitu kita lihat bentuk-bentuk penggabungan usaha. Nah, yang pertama yaitu merger statutory atau merger. Nah, merger ini yaitu jenis penggabungan usaha di mana hanya ada satu dari perusahaan yang bergabung yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Jadi hanya ada satu perusahaan yang bertahan atau survive, kemudian sementara perusahaan lain akan dibubarkan. Nah, selanjutnya aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dipindahkan ke perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi dibubarkan atau dilikuidasi. Nah, setelah merger, operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas. Jadi aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dipindahkan kepada perusahaan yang mengakuisisi. Selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk penggabungan usaha ini, yaitu yang kedua yaitu konsolidasi statutory atau konsolidasi. Nah, yang dimaksud dengan konsolidasi ini yaitu penggabungan usaha di mana kedua perusahaan yang bergabung dibubarkan serta aktiva dan kewajiban dari perusahaan tersebut dipindahkan ke perusahaan yang baru dibentuk. Jadi penggabungan usaha di mana kedua perusahaan yang bergabung ini dibubarkan serta kemudian aktiva dan kewajiban dari perusahaan tersebut dipindahkan ke perusahaan yang baru dibentuk atau yang baru dibangun. Kemudian selanjutnya yaitu operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas dan tidak satupun perusahaan yang bergabung masih tetap berdiri sejak dilakukan konsolidasi. Selanjutnya bentuk daripada penggabungan usaha ini yaitu akuisisi saham. Nah, akuisisi saham ini maksudnya adalah terjadi jika satu perusahaan mengakuisisi saham berhak suara dari perusahaan lain dan kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai dua entitas yang terpisah tetapi mempunyai hubungan istimewa atau hubungan afiliasi. Jadi akuisisi saham ini yaitu terjadi jika satu perusahaan mengakuisisi saham mempunyai hak suara dari perusahaan lain dan kedua perusahaan tersebut tetap beroperasi sebagai dua entitas yang terpisah. Jadi inilah maksud daripada akuisisi saham. Kemudian kalau kita lihat, karena tidak ada perusahaan yang dilikuidasi, perusahaan pengakuisisi memperlakukan kepemilikannya di perusahaan yang diakuisisi sebagai investasi. Jadi kalau misalnya perusahaan yang dilikuidasi, perusahaan pengakuisisi
memperlakukan kepemilikannya terhadap perusahaan yang diakuisisi tersebut sebagai investasi. Nah, dalam akuisisi saham, perusahaan pengakuisisi tidak perlu mengakuisisi seluruh saham milik perusahaan yang diakuisisinya untuk memperoleh kendali. Nah, kalau kita lihat hubungan yang timbul dari akuisisi saham disebut dengan hubungan induk dan anak perusahaan. Nah, induk perusahaan atau parent company ini adalah perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain yang disebut sebagai perusahaan anak atau subsidiary, biasanya melalui kepemilikan mayoritas di saham biasa. Jadi inilah daripada maksud daripada tujuan untuk pengertian maksud ataupun maksud daripada penggabungan usaha satu atau lebih perusahaan. Baik, selanjutnya kita lihat kontributif atau kontribusi relatif dari perusahaan yang bergabung. Nah, kontribusi relatif dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontribusi dari kekayaan bersih. Nah, maksud daripada kontribusi dari kekayaan bersih ini merupakan cara kontribusi dengan menggunakan laporan keuangan atas dasar harga pasar yang telah disepakati dengan metode penilaian yang dipakai terhadap investasi atau surat-surat berharga. Kemudian cadangan kerugian piutang penentuan harga pokok dan prosedur penilaian persediaan. Nah, kebijaksanaan kapitalisasi aktiva tetap, metode dan kebijaksanaan depresiasi aktiva tetap. Metode ini diamortisasi aktiva tak berwujud ataupun pos-pos kontingensi serta kemungkinan adanya pos-pos transitoris dan antisipasi yang belum dicatat. Jadi kontribusi dari kekayaan bersih ini merupakan suatu kontribusi menggunakan laporan keuangan atas dasar harga pasar yang telah disepakati dengan metode yang penilaian yang dipakai terhadap investasi ataupun surat-surat berharga. Kemudian kita lihat yang kedua ini kontribusi dari laba yang diproyeksikan. Nah, maksud daripada kontribusi dari laba yang diproyeksikan ini yaitu cara kontribusi dengan melihat rata-rata keuntungan yang telah didapat pada suatu periode. Nah, kontribusi laba yang diproyeksikan dengan cara menyusun laporan laba rugi, lalu kemudian melihat perkembangan dari laba yang didapat dan mendeteksi apakah adanya penyimpangan dari laporan laba rugi yang ada. Jadi inilah kontribusi relatif daripada perusahaan-perusahaan yang bergabung. Selanjutnya kita lihat masalah akuntansi dalam penggabungan usaha. Nah, dilihat dari segi akuntansinya, apabila dua atau lebih badan usaha diselenggarakan bersama atau digabungkan dengan tujuan untuk melanjutkan usaha-usahanya yang terdahulu. Sebagai akibat adanya kombinasi tersebut dibedakan ke dalam dua macam cara atau prosedur pencatatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggabungan badan usaha atas dasar pembelian atau buy purchase. Nah, maksud daripada ini yaitu untuk menentukan sampai seberapa jauh adanya suatu kepemilikan baru atau penerusan dari pemilikan lama di dalam suatu kombinasi usaha. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah apabila saham-saham yang diterima oleh beberapa pemilik dari perusahaan yang terdahulu tidak secara substansial sebanding dengan kepentingannya pada perusahaan terdahulu, maka dianggap adanya kepemilikan baru atau pembelian atas perusahaan yang lama. Kemudian kita lihat yang kedua, yaitu apabila bagian-bagian hak suara yang ada di antara perusahaan yang tergabung itu berubah secara material melalui pengeluaran hak kepemilikan yang lebih utama atau senior equality atau debit securities dibatasi atau tidak ada hak suara, maka merupakan petunjuk adanya suatu pembelian. Selanjutnya, faktor yang dipertimbangkan penggabungan badan usaha buy purchase ini yaitu apabila ada suatu rencana atau maksud yang pasti untuk menarik bagian terpenting dari modal saham yang dikeluarkan kepada para pemilik dari suatu atau lebih perusahaan yang tergabung, atau ada perubahan substansial di dalam pemilikannya.
yang terjadi segera sebelum atau akan terjadi segera mungkin. Kombinasi hal ini merupakan kecenderungan adanya kombinasi dalam bentuk pembelian. Nah, kemudian kita lihat faktor yang lain yang harus dipertimbangkan, yaitu apabila manajemen dari salah satu perusahaan yang bergabung itu dieliminasikan atau pengaruhnya terhadap manajemen secara keseluruhan perusahaan sedemikian kecil, maka merupakan petunjuk adanya pembelian. Jadi inilah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penggabungan badan usaha by purchase atau dengan pembelian. Selanjutnya kita lihat prosedur akuntansi penggabungan badan usaha atas dasar pembelian atau by purchase ini, di mana poin yang kedua ini yaitu apabila suatu kombinasi usaha dianggap suatu pembelian, maka harta kekayaan yang diperoleh dalam transaksi penggabungan harus dicatat dalam buku-buku usaha yang memperolehnya atas dasar harga perolehannya atau at cost yang diukur dengan uang, atau dalam hal pembayaran tidak dilakukan secara tunai, harus diukur dengan menilainya secara wajar sesuai dengan kejadian atau dengan nilai yang wajar dari harta kekayaan yang bersangkutan. Mana yang paling jelas dapat dibuktikan pada penggabungan badan usaha tersebut dianggap sebagai pembelian. Kalau kita lihat contoh soalnya, misalnya pada tanggal 1 Januari 20 kali 1 poin corporation membeli semua aktiva dan kewajiban sub company dalam satu merger dengan mengeluarkan 10.000 lembar saham sub dengan nilai nominal $10. Saham yang dikeluarkan tersebut mempunyai nilai pasar sebesar $600.000. Nah, poin mengeluarkan biaya legal dan biaya penilaian sebesar $40.000 sehubungan dengan penggabungan usaha dan biaya pengeluaran saham sebesar $25. Kemudian total harga beli saham dengan nilai saham yang dikeluarkan poin ditambah biaya tambahan yang terjadi sehubungan dengan akuisisi aktiva. Jadi inilah contoh soal daripada penggabungan usaha. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini bahwa tabel atau nilai wajar saham yang dikeluarkan sebesar $600, kemudian biaya akuisisi lainnya $40.000, total harga beli sama dengan sebesar $650. Saham yang dikeluarkan oleh poin untuk melakukan penggabungan usaha dinilai pada nilai wajar dikurangi dengan biaya pengeluaran saham. Misalnya nilai wajar saham yang dikeluarkan sebesar $600, sementara biaya pengeluaran saham sebesar dikurangi dengan $25. Jadi sehingga nilai saham tercatat sebesar $575. Selanjutnya teman-teman, contoh selanjutnya yaitu penggabungan usaha melalui pembelian aktiva bersisap. Misalnya aktiva di mana terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas, nilai buku dalam bentuk dolar, kemudian nilai wajar dalam dolar. Nah, di sini tercatat sebagai aktiva, kewajiban dan ekuitas ini yang terdiri dari kas dan piutang, kemudian persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, hak paten. Jadi total keseluruhan aktiva yaitu sebesar $400 nilai buku, sementara nilai wajar yaitu $620.000. Kemudian kalau kita lihat kewajiban lancar saham biasa, tambahan modal di sektor, laba ditahan. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan total kewajiban dan ekuitasnya yaitu nilai bukunya yaitu sebesar $400.000, sementara nilai wajar aktiva bersih sebesar $510.000. Selanjutnya kalau kita lihat catatan saat penggabungan usaha, misalnya kas dan piutang itu $45.000, persediaan $75.000, tanah $70.000 di debit, bangunan dan peralatan $350.000, hak paten $80.000, goodwill-nya $130.000 kali 1. Kemudian di debitnya itu terdiri dari kewajiban lancar $110.000, saham biasa $100.000, tambahan modal di sektor $475.000,
Kemudian biaya merger tangguhan 40.000. Nah, biaya pengeluaran saham tangguhan 25.000. Kemudian total harga beli aktiva bersih dikurangi dengan nilai wajar dari aktiva bersih atau total aktiva dikurang dengan hutang lancar, yaitu $640.000 dikurang dengan 510.000, jadi totalnya yaitu 130. Kemudian nilai tercatat saham dikurang dengan saham biasa, yaitu 575.000 dikurang dengan 100.000. Nah, nilai saham biasa yaitu $10 kali 10.000. Jadi inilah catatan saat penggabungan usaha. Nah, kalau kita melihat penggabungan usaha melalui pembelian saham misalnya, yaitu penggabungan usaha yang dilakukan melalui pembelian saham berhak atas suara dari perusahaan lain, bukan melalui akuisisi aktiva bersih. Kemudian kalau kita lihat, Point Corporate menukarkan 10.000 lembar sahamnya dengan total nilai pasar yaitu $600.000. Untuk semua saham saat company dalam transaksi pembelian timbul biaya mergernya sebesar $40.000 dan biaya pengeluaran saham sebesar $25.000 yang sebelumnya dicatat dalam akun tangguhan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat jurnal transaksinya, yaitu investasi pada saham Sharp yaitu sebesar $640.000 di debit, sementara saham biasa yaitu 100.000 di kredit. Tambahan modal di setor 475.000 di kredit. Kemudian biaya merger tangguhan 40.000, biaya pengeluaran saham tangguhan sebesar 25.000, atau dalam catatan mencatat pembelian saham sub company. Demikian pembahasan saya atau presentasi saya tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan topik pembahasan saya dalam video kali ini yaitu tentang penggabungan usaha. Nah, teman-teman, jika ada atau pembahasan atau penjelasan dari saya yang masih kurang jelas atau belum kurang dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.